Bertemu kembali dengan saya, Agastya Namalistia, pengajar pada Prodi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Pada video tutorial sesi kelima, masih berkaitan dengan direksi paduan suara, saya akan mengajarkan tentang mengabah lagu bermatra 4 atau bertanda sukat. Misalnya 4/4 dalam karakter legato, marcato, leggero, dan staccato. Bila kawan-kawan belum mengikuti penjelasan saya pada video tutorial sesi pertama dan keempat, saya persilakan untuk melihatnya kembali. Pola abah matra 4. Misalnya, lagu bertanda sukat 4/4, 4/2, kita dapat menggunakan pola abah matra 4 ini. Bila kita membagi pola abah matra 4, maka kita dapat membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, ketukan pertama adalah ketukan jatuh. Ketukan jatuh, kita meletakkan tangan kita pada posisi di atas, kemudian pukulan jatuh akan bergerak mengalami percepatan karena gaya gravitasi bumi dan bergerak lurus ke bawah. Kemudian akan terjadi pantulan karena kita bayangkan dia akan menghantam lantai imajiner atau permukaan keras, kemudian akan bergerak memantul keluar ke arah luar, jadi menjauhi tubuh. Ketukan kedua bergerak ke dalam, jadi kan setelah memantul keluar, maka ketukan kedua kita akan menggerakkan tangan kita bergerak ke dalam. Kemudian ketukan ketiga akan bergerak menjauhi atau bertolak belakang dengan ketukan kedua, jadi akan bergerak kembali ke luar. Kemudian disusul ketukan keempat bergerak ke atas. Saat kita bergerak ke atas, kita melawan gaya gravitasi bumi, maka akan terjadi perlambatan. Bedakan, waktu bergerak ke bawah akan terjadi percepatan karena gaya gravitasi bumi, tetapi waktu bergerak ke atas dia akan melawan gaya gravitasi bumi sehingga terjadi perlambatan. Sehingga karena itu kita akan mendapatkan, bila kita kombinasi ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga, dan ketukan keempat, kita akan mendapatkan pola abah sebagai berikut. Pukulan pertama jatuh memantul, pukulan kedua bergerak ke dalam, pukulan ketiga bergerak menjauhi, bergerak keluar ke arah kanan tubuh, dan disusul dengan ketukan keempat yang bergerak ke atas. Berikutnya yang akan saya ajarkan adalah mengenai memberikan pukulan persiapan atau yang disebut dengan preparatory beat dan penutup atau yang disebut dengan cut off. Dan hal ini menjadi sesuatu yang penting dan perlu kita persiapkan. Nah, tujuan pukulan persiapan itu adalah mempersiapkan paduan suara untuk masuk satu bagian lagu, entah itu di awal frase, frase pendek ataupun frase atau kalimat panjang. Nah, pukulan persiapan, pada saat memberikan pukulan persiapan bukan hanya semata-mata memberikan gerakan tangan, tetapi pada saat yang bersama kita membantu menunjukkan pada paduan suara juga untuk mengambil nafas. Jadi pada saat kita memberikan pukulan persiapan, kita juga menyiapkan paduan suara untuk mengambil nafas.
Tentunya kita menggunakan pernafasan diafragma, di mana saat kita mengambil nafas, seluruh lingkar pinggang akan mengembang, bukan hanya ke kiri dan ke kanan, tetapi juga ke depan dan sedikit ke belakang. Perhatikan pada saat kita mengambil nafas, bahu harus dalam keadaan rileks dan posisi tubuh dalam keadaan tegak. Nah, saya akan memberikan contoh, memberikan pukulan persiapan bila lagu dimulai pada ketukan pertama. Maka pukulan persiapan akan saya berikan pada ketukan keempat. Jadi satu ketuk sebelumnya. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, dalam contoh berikut ini, kita kalau tadi masuk pada ketukan pertama, maka kita bayangkan lagu dimulai pada ketukan kedua. Kalau lagu dimulai pada ketukan kedua, maka pukulan persiapan akan kita berikan pada ketukan pertama. Dan perhatikan juga, cut off kita berikan karena lagu berakhir pada ketukan kedua irama berikutnya, maka cut off kita berikan tepat pada ketukan kedua irama berikutnya. Perhatikan peragaan berikut ini. Berikutnya, lagu dimulai pada ketukan ketiga dan berakhir pada ketukan kedua irama berikutnya. Maka pukulan persiapan akan saya berikan pada ketukan kedua. Sementara pukulan penutup saya berikan pada pukulan atau ketukan ketiga. Jadi ketukan ketiga akan bergerak ke arah luar. Perhatikan tadi, kalau masih ingat, ketukan pertama jatuh ke bawah, ketukan kedua bergerak ke dalam, ketukan ketiga bergerak keluar. Berikutnya, bila lagu dimulai pada ketukan keempat dan berakhir pada ketukan ketiga irama berikutnya, maka pukulan persiapan saya berikan pada ketukan ketiga ke kanan, kemudian lagu akan masuk pada ketukan keempat yang bergerak ke atas. Sementara pukulan penutup akan saya berikan pada ketukan keempat. Nah, berikutnya saya akan mengingatkan kembali tentang beberapa artikulasi. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan juga secara gamblang pada video tutorial sesi kedua dan juga saya ulang kembali pada video tutorial sesi keempat. Pada saat saya mengajarkan tentang mengabah lagu bermatra 3. Tetapi saya akan pertegas kembali, ingatkan kembali pada video sesi kelima ini, sehingga kita menjadi semakin lancar, kita semakin paham, dan kita semakin mudah mempraktekannya. Perhatikan yang pertama adalah legato. Lagu yang dimainkan atau dinyanyikan atau dibunyikan dengan secara legato, maka lagu tersebut dibawakan dengan menyambung. Jadi tertulisnya seperti yang kawan-kawan lihat, tetapi dibunyikan misalkan do, re, mi, fa. Jadi antara do, re, mi, dan fa tidak terputus. Itu yang disebut dengan
legato. Nah, mengabahnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, atau yang disebut dengan marcato. Marcato itu adalah membawakan, memainkan, atau menyanyikan melodi lagu dengan cara memberikan tekanan. Jadi kalau kita melihat marcato, di atasnya ada seperti segitiga yang kita lihat. Berarti kalau tertulis seperti itu pada melodi lagu, maka lagu tersebut dibawakan secara marcato. Misalnya saya menggunakan do, re, mi, fa. Maka saya akan menyanyikannya do, re, mi, fa. Jadi saya beri tekanan pada setiap nada yang saya nyanyikan. Perhatikan bagaimana saya mengundaknya. Berikutnya, atau yang disebut dengan leggero. Leggero adalah menyanyikan, memainkan, atau memainkan sebuah melodi lagu secara ringan. Tertulis biasa, sama seperti juga legato, tetapi biasanya di atasnya dituliskan leggero atau lagu tersebut dibuat secara legato. Dan biasanya dibunyikan pada saat leggero, perhatikan iktusnya, bukan iktus, maaf, reboundnya itu sangat lebih besar dibandingkan dengan legato. Jadi leggero dan marcato kurang lebih reboundnya atau pukulan pantulnya pada setiap iktus itu lebih besar dibandingkan legato. Misalkan saya menggunakan do, re, mi, fa, tapi saya akan nyanyikan leggero do, re, mi, fa. Tadi legato do, re, mi, fa. Marcato do, re, mi, fa. Leggero do, re, mi, fa. Berikutnya, atau yang terakhir adalah staccato. Staccato biasanya di bagian bawah dari notasi balok ada imbuhan berupa titik. Tapi kalau kita nyanyikan itu dinyanyikan secara terpatah-patah atau sangat pendek. Kalau legato menyambung, marcato bertekanan, leggero ringan, sementara staccato misalkan do, re, mi, fa, saya akan nyanyikan do, re, mi, fa, sangat pendek, nadanya pendek. Perhatikan cara mengubah staccato. Dan saya akan menunjukkan bagaimana saya mengkombinasikan, saya mengubah legato, marcato, leggero, dan staccato.
Demikian video tutorial sesi kelima. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih dan sampai berjumpa di edisi berikutnya.